Halo semuanya, selamat datang dalam channel ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya produksi dan realisasi. Topik ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa akuntansi, pelaku bisnis, dan juga bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana mengendalikan biaya produksi agar biaya tetap efisien dan lebih menguntungkan. Yuk, mari simak penjelasannya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian anggaran biaya produksi dan realisasi. Anggaran biaya produksi adalah rencana yang disusun perusahaan sebelum periode produksi dimulai. Di dalamnya terdapat perkiraan biaya yang akan digunakan untuk menghasilkan produk, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Sedangkan realisasi biaya produksi adalah biaya yang benar-benar terjadi saat kegiatan produksi berlangsung. Jadi kalau anggaran tadi adalah rencana, maka realisasi adalah kenyataannya. Next, yang kedua yaitu komponen utama anggaran biaya produksi. Nah, komponen ini ada 3. Yang pertama itu adalah bahan baku. Bahan baku adalah semua kebutuhan material yang digunakan dalam kegiatan produksi. Perusahaan harus memperkirakan bahan baku yang akan digunakan, terus harga beli per unit, dan juga bagaimana kondisi persediaan. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan produksi. Anggaran ini dibuat berdasarkan jam kerja dan tarif upah. Juga termasuk di dalamnya lembur dan insentif. Yang ketiga adalah overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ini mencakup biaya tidak langsung seperti air, listrik, penyusutan mesin, perawatan alat, dan juga biaya administrasi lainnya. Next, kita masuk ke yang 3, yaitu tujuan penyusunan anggaran biaya produksi. Yang pertama, merencanakan biaya sesuai dengan permintaan pasar. Anggaran ini membantu perusahaan menentukan berapa unit yang akan diproduksi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Yang kedua, mengendalikan biaya produksi. Manajemen bisa membandingkan antara biaya aktual dengan anggaran untuk mengetahui apakah adanya pemborosan. Yang ketiga, menjaga persediaan tetap optimal agar tidak menumpuk ataupun kekurangan bahan. Yang keempat, anggaran ini menjadi dasar penyusunan anggaran lainnya seperti anggaran pembelian bahan baku dan tenaga kerja. Yang kelima, anggaran ini membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Next, yang keempat yaitu perbedaan anggaran biaya produksi dan realisasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lebih singkatnya anggaran itu adalah rencana, maka realisasi adalah kenyataan secara aktual di lapangan. Perbedaannya bisa muncul karena beberapa faktor seperti perubahan harga bahan baku, kondisi ekonomi, kesalahan estimasi, ataupun bahkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Dengan membandingkan antara keduanya, yaitu anggaran dan realisasi, ini tuh perusahaan bisa mengetahui apakah produktivitasnya sudah mencapai target atau belum. Next, yang kelima yaitu prosedur penyusunan anggaran biaya produksi. Yang pertama yaitu menentukan rencana produksi yang berkaitan dengan permintaan pasar dan jumlah persediaan yang ada. Yang kedua, menyusun anggaran bahan baku, yaitu kebutuhan bahan dan biaya pembelian. Yang ketiga, menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Ini berkaitan dengan upah dan jam kerja. Yang keempat, menyusun anggaran overhead pabrik seperti listrik, air, dan perawatan mesin. Yang kelima yaitu menjumlahkan semuanya menjadi total anggaran biaya produksi. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu melakukan review dan revisi agar anggaran yang dibuat itu benar-benar realistis. Next, yang keenam adalah analisis selisih atau variance. Variance adalah selisih antara anggaran dan realisasi biaya produksi. Nah, selisih ini bersifat menguntungkan dan tidak menguntungkan. Menguntungkan apabila biaya aktual lebih kecil daripada biaya anggaran, dan tidak menguntungkan apabila biaya aktualnya lebih besar daripada biaya anggaran.
jenis selisih yang biasa dianalisis, yaitu yang pertama ada selisih harga, yang kedua itu selisih kuantitas, dan yang ketiga yaitu selisih overhead. Nah, tujuannya untuk melihat apakah sumber daya yang digunakan itu sudah efisien atau masih perlu perbaikan. Next, yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya selisih. Yang pertama, ketepatan perusahaan dalam menentukan anggaran. Yang kedua, perubahan harga bahan baku dan upah tenaga kerja. Yang ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Yang kelima, perbedaan volume produksi yang terjadi, dan yang terakhir yang keenam yaitu kurangnya pengendalian internal. Next, saya memiliki studi kasus singkat yang menjelaskan tentang anggaran biaya produksi dan realisasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki anggaran biaya produksi sebesar 4 miliar. Namun setelah dievaluasi ternyata biaya realisasinya sebesar 4,2 miliar. Nah, ada selisih sekitar 200 juta atau sama dengan 5%. Itu dia pembahasan singkat tentang anggaran biaya produksi dan realisasi. Semoga video yang saya berikan ini dapat membantu kamu dan kalian semua dalam memahami anggaran biaya produksi dan realisasi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!